Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aldama Widiana, NIM 40118020 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk melakukan transaksi pembiayaan atau piutang dengan menggunakan aplikasi BMT Febi IAIN Ponorogo. Nah, video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja kita praktekkan di aplikasinya. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi BMT Febi IAIN Ponorogo. Langkah pertama, kita melakukan daftar nasabah baru, di mana letaknya ada di file folder warna merah ini. Kita klik daftar nasabah baru. Untuk melakukan transaksi data baru, jangan lupa klik tambah. Nah, kita isikan identitas nasabah, misalnya Bella Aldama Widiana. Kemudian tempat tanggal lahir itu Ponorogo. Kemudian 05/05/2000. Kemudian alamat Suren Muara dan Ponorogo, kode pos 63472, itu disesuaikan dengan kode pos kecamatan Anda. Terus telepon SMS banking itu nomor telepon yang sesuai dengan SMS banking Anda, 085233, kemudian 953, misalnya ini. Kemudian nomor telepon kontak AO. AO ini adalah account office, di mana nomor telepon pegawai yang mendaftarkan nasabah tersebut. Misalnya saya isikan 08236000 kemudian kecamatan itu Melara, Kabupaten Ponorogo. Kemudian jenis usaha atau pembiayaan, misalnya pendidikan. Kemudian status tempat tinggal itu bisa milik sendiri, milik keluarga, sewa. Saya pilih milik keluarga. Kemudian lama tinggal itu 20 tahun 5 bulan. Kemudian keterangan jati diri, nomor KTP atau SIM. Boleh salah satu KTP atau SIM. Nah, ini saya melakukan nomor yaitu 00014440 160. Kemudian tanggal KTP SIM, tanggal pembuatan KTP atau SIM itu 19/12/2017. Kemudian jenis kelamin wanita. Kemudian status keluarga belum kawin. Jika nasabahnya sudah menikah, itu bisa dicentang kawin ini. Kemudian jumlah tanggungan itu 1 orang. Kemudian pekerjaan itu lainnya. Kemudian pekerjaan atau instansi itu misalnya IAIN Ponorogo. Kemudian jabatan sebagai mahasiswa. Kemudian pendidikan terakhir itu SMU. Nah, kali ini pembiayaan atau piutang yang saya praktekkan yaitu menggunakan akad ijarah, dan ini pilih piutang ijarah multiguna di Haji Umroh. Kita klik. Nah, ini nomor rekeningnya. Kemudian kode pembiayaan ini 04. Kode pembiayaan untuk ijarah itu 00004. Nah, kemudian untuk kelompoknya itu pilih ijarah. Kemudian berhubung ini pinjaman atau pembiayaan, kita butuh data penjamin. Nah, data penjamin ini bisa dari keluarga atau teman atau saudara atau sahabat atau pasangan Anda. Nah, kali ini saya isikan nama ibu saya, kemudian hubungannya keluarga, kemudian alamatnya, Ponorogo, kemudian pekerjaannya ibu rumah
kemudian nomor KTP SIM penjamin itu 1. Ini kemudian teleponnya sesuaikan juga 230 714176. Kemudian nama suami istri, jika nama penjaminnya itu sudah menikah, kita cantumkan nama suaminya. Jika nama penjaminnya itu belum menikah, nama suami dan istri itu tidak usah diisikan. Nama suami. Nah, ini. Kemudian setelah ini sudah diisi datanya, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul nomor rekening ini, terus nama dari nasabahnya Bella Aldama Widiana. Oke, selanjutnya kita beralih ke melakukan daftar akad baru, penambahan akad baru. Ya sama, diletaknya di folder warna merah ini, kemudian daftar akad, kita klik. Nah, sebelumnya ini sudah melakukan from akad pembiayaan dan piutang. Nah, dalam transaksi jangan lupa klik tambah. Ini nomor rekeningnya tadi kan sudah melakukan daftar nasabah baru. Ini besar pembiayaannya kita tulis misalnya besar pembiayaannya 30 juta. Kemudian 30 juta. Kemudian besar margin atau draw. Ini kita isikan misalnya 30%. 30%. Nah, nanti besar marginnya akan muncul sejumlah 9 juta. Kemudian besar uang mukanya misalnya kita isikan 2 juta. Kemudian pinjaman ke atau siklus ke, ini biasanya kalau akad baru biasanya pinjaman ke pertama. Kemudian jangka waktunya misalnya saya isikan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, nanti kan kita kalau sudah mengisikan jangka waktunya, nanti muncul secara otomatis yaitu nilai angsuran anuitasnya sebesar ini, 2.924.613. Setelah itu, nah ini piutang sudah otomatis. Kemudian angsuran pernya kita bulanan. Sistem angsurannya flat. Nah, ini akan otomatis muncul sendiri angka-angkanya setelah kita mengklik angsuran per bulannya. Seperti tanggal akad, tanggal lunas, tanggal wajib, saldo pokok, kemudian saldo margin, ini akan otomatis sendiri. Jadi tidak usah mengisi secara manual karena sudah otomatis. Kemudian lakukan akad baru. Nah, kita centang akad barunya, nulis kolektibilitasnya tergantung nasabah, bisa lancar, kurang lancar, diragukan, macet, atau akad ulang. Nah, ini saya pilih lancar. Kemudian preview kartu angsuran. Nah, kartu angsuran belum dibuatkan. Oke, kita pilih oke. Dengan cara gimana? Kartu angsurnya ini, klik ini. Kartu pinjaman sudah dibuatkan, oke. Setelah itu kita hilangkan centangnya lagi, kita tampilkan centangnya lagi, kita centang lagi, nanti akan muncul sendiri. Nah, ini kartu angsuran pembiayaannya seperti ini. Nah, kenapa kok masih kosong? Karena nasabah belum melakukan angsuran pembiayaan. Tapi nama nasabah sudah tertera di sini karena sudah melakukan pendaftaran tadi. Sekarang kita exit.
Selanjutnya, nah setelah itu kita simpan. Nama anggunan harus diisi. Oke. Nah, nanti kalau sudah muncul kayak gini, kita simpan lagi. Nah, udah tersimpan di aplikasi ini. Jadi form akad pembiayaan piutangnya sudah tersimpan ya. Oke, selanjutnya sama di folder warna merah, yaitu melakukan transaksi pencairan ini. Transaksi pencairan. Nah, sebelum melakukan form transaksi pencairan, kita klik tambah dulu. Klik tambah ini. Nah, sandi transaksinya tadi kan apa? Tadi contohnya pencairan ijarah. Nah, kalau sudah muncul ini, kalau program error, kita abaikan dengan klik ignore. Nah, ini kemudian nama rekeningnya klik ignore lagi ya. Nah, ini tadi kan sudah ada nama rekening nasabahnya, tadi kan sudah ada, jadi kita klik sini. Kalau muncul kayak gini lagi, kita ignore. Maaf terjadi kesalahan karena aplikasi ini hanya digunakan dalam percobaan saja untuk mahasiswa. Nah, ini kan sudah tertera tadi jumlah pembiayaan 30 juta tadi, kemudian jumlah marginnya 9 juta. Oke. Nah, setelah melakukan transaksi pencairan, kalau sudah kita simpan. Muncul seperti ini lagi, kita ignore lagi, kita simpan lagi. Data Anda sudah tersimpan. Oke. Nah, ini data dalam transaksi pencairan sudah tersimpan dalam akad ijarah. Kemudian selanjutnya ke transaksi angsuran, sama tadi di file folder warna merah, kita pilih transaksi angsurannya. Ini bawahnya transaksi pencairan, kita klik. Oke, terus jangan lupa klik tambah lagi. Nah, nama rekeningnya tadi sudah. Nah, ini tadi nomor rekening sudah ada. Nah, ijarah. Kemudian sandi transaksinya angsuran pokok ijarah. Angsuran pokok ijarah. Nah, ini kartu angsuran pokok ijarah ini sudah ada. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini akan muncul perintah kirim SMS telah dilakukan, terima kasih. Nah, ini akan muncul jika sudah disimpan, akan muncul seperti ini, dan nanti akan muncul langsung di sini. Langsung muncul di Mozilla web browser. Tapi aplikasi ini banyak kekurangannya, jadi tidak bisa dipakai. Nah, sekarang jika ingin mengetahui kartu angsurannya, kita klik ini, kartu angsuran. Nah, ini kemudian preview, kita klik preview normal, proses selesai. Nah, nanti akan muncul kartu angsurannya. Nah, ini nanti akan muncul laporan pembayaran angsuran atas nama Bella Aldama Widiana, jumlah angsuran saldo awalnya 30, nilai angsurannya ini 2.300.3333, saldo awalnya 27.6667. Ini nanti laporan pembayaran angsuran. Nah, itu transaksi dari piutang ijarah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tutorial pembiayaan, transaksi pembiayaan pada akad yang lainnya. Tadi kan saya sudah melakukan tutorial transaksi piutang pada akad ijarah. Sekarang saya akan menunjukkan tutorial transaksi pembiayaan. Nah, sama seperti tadi, kita buka file folder warna merah ini,
Kemudian daftar nasabah baru. Jadi kita mulai lagi karena akadnya berbeda ya. Jadi kita melakukan yang pertama daftar nasabah baru. Nah, setelah ini jangan lupa untuk klik tambah untuk data baru, tambah. Kemudian nama lengkap seperti tadi, yaitu Bella Aldama. Kemudian tempat tanggal lahir disesuaikan dengan tempat tanggal lahir nasabah. Kemudian Ponorogo, kemudian 05/05/2000. Kemudian alamat Suren, Lara, Ponorogo. Kemudian kode pos 63472. Kemudian telepon SMS banking seperti tadi ya, yang sudah tertera pada SMS banking nomornya tadi 085233 953. Kemudian telepon kontak AO itu nomor teleponnya telepon kontak AO ini account office, di mana nomor telepon pegawai yang mendaftarkan nasabah tersebut. Misalnya 0823 6167. Kemudian kabupaten atau kecamatan atau kabupaten itu Lara, Ponorogo. Kemudian jenis usaha pembiayaan sama pendidikan. Kemudian status tempat tinggal, saya milik keluarga, tergantung dengan nasabah statusnya gimana, milik sendiri, milik keluarga, sewa, kos, atau lainnya. Kemudian lama tempat tinggal itu 20 tahun 5 bulan. Sekarang nomor keterangan jati diri itu kita isi nomor SIM yaitu 05 seperti tadi 15440160. Kemudian tanggal KTP itu 19/12/2017. Kemudian jenis, maaf, ini seperti tadi 005 ini. Kemudian jenis kelamin wanita ini 1. Nah, pekerjaan PNS atau swasta lainnya. Kemudian sama seperti tadi IAIN Ponorogo. Kemudian jabatan mahasiswa, kemudian pendidikan SMU. Kemudian, yang membedakan nomor rekening tadi kan nomor rekeningnya untuk piutang ijarah. Nah, sekarang saya ingin melakukan akad pembiayaan mudorobah. Nah, ini akad mudorobah. Ini mudorobah modal kerja. Nah, kemudian kode pembiayaan udah otomatis. Kemudian kelompoknya itu ganti modal usaha. Nah, kemudian nama penjaminnya juga seperti tadi, bisa dari keluarga, bisa dari teman, sahabat, tahu nama pasangan Anda. Nah, saya pilih ini nama kemudian hubungan keluarga, kemudian alamat Suren, Melara, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS, nomor KTP atau SIM itu 35. Kemudian nomor telepon 0.
Nama suami atau istri. Jika nama penjaminnya itu sudah menikah, kita tulis, kita cantumkan nama suami dan istrinya. Jika nama penjaminnya belum menikah, kosongkan nama suami dan istrinya. Nah, berhubung nama penjamin saya ini sudah menikah, saya isikan nama istrinya, yaitu ini. Jika sudah siap, sudah semua, nah langsung ke simpan. Ini akad untuk mudharabah. Selanjutnya, setelah ini kita akan melakukan penambahan akad. Selanjutnya di folder merah, kemudian pilih daftar akad. Nah, kalau sudah di from akad pembiayaan, kita klik tambah. Ini kita besar pembiayaan, kita isi semisal 40 juta 40 juta. Nah, ini kenapa kok besar margin atau ujroh itu tidak ada dalam pembiayaan mudharabah? Karena pembiayaan mudharabah itu bukan transaksi sewa menyewa yang keuntungannya itu berupa upah sewa atau ujroh, tetapi transaksi mudharabah ini adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang keuntungannya nanti akan dibagi hasil secara atau nisbah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi mudharabah itu berkaitan dengan kerjasama antara kedua belah pihak, sedangkan ijarah itu hak pemindahan, transaksi hak pemindahan hak guna. Jadi keuntungannya itu berupa upah sewa atau ujroh, sedangkan mudharabah itu berupa bagi hasil atau nisbah. Jadi di dalam form ini tidak bisa diisi besar margin dan ujroh jika akad pembiayaannya mudharabah. Jadi langsung saja kita ke pinjaman ke siklus, biasanya ke 1. Nah, ini saya jangka waktunya sama seperti tadi yang akad ijarah, yaitu misal 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian kalau mudharabah itu sudah otomatis untuk pembiayaan. Nah, sedangkan untuk ijarah itu otomatis akan centang ke piutang. Nah, setelah ini angsuran pernya kita centang bulanan. Nah, kemudian sistem angsurannya flat. Nah, ini tanggal akad, tanggal lunas, tanggal wajib, dan ini sudah otomatis terisi, sehingga dalam melakukan from daftar akad tidak usah mencantumkan secara manual, tidak usah mengisi secara manual, jadi sudah terotomatis. Kemudian kita pilih akad baru. Kolektabilitasnya tergantung dari nasabah, bisa lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Nah, saya pilih yang lancar. Kemudian preview kartu angsuran. Nah, kartu angsuran belum dibuatkan. Oke, nah kita akan buat di klik kartu angsuran ini. Nah, kartu pinjaman sudah dibuatkan. Oke, kemudian kita hilangkan centangnya lagi, kita centang lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Ini seperti ini ya, atau angsuran pembiayaan. Kenapa kok masih kosong? Karena nasabah belum melakukan angsuran pembiayaan, jadi masih kosong. Tetapi sudah terdaftar pada angsuran pembiayaan di BMT Pembiayaan Ponorogo, jadi udah terdaftar. Nah, selanjutnya kita exit keluar. Nah, setelah itu kita simpan. Nama anggunan harus diisi. Oke, nah setelah muncul tanpa anggunan ini, di sini kita klik simpan lagi. Nah, ini sudah tersimpan ya di dalam daftar akad barunya. Oke, nah selanjutnya kita ke transaksi pencairan seperti tadi di folder warna merah. Ini transaksi pencairan. Nah, jangan lupa klik tambah seperti ini. Nah, sandi transaksi. Kan kalau pembiayaan mudharabah berarti pencairan pembiayaan mudharabah.
kemudian sandinya ini 315, kemudian nomor rekening tadi kan sudah dibuat, ini tinggal jumlah rupiah 40 juta rupiah. Nah, setelah sudah diisi sesuai dengan nomor rekening nasabah tadi, kita simpan. Nah, data Anda sudah tersimpan, jadi sudah tersimpan di form transaksi pencairan. Kita oke. Nah, selanjutnya kita ke transaksi di folder warna merah juga, transaksi angsuran pokok. Jangan lupa klik tambah seperti ini. Nomor rekening nasabah itu sama ini Bella Aldama. Kemudian sandi transaksi angsuran pokok pembiayaan mudharabah. Nah, setelah itu kita simpan. Perintah kirim SMS telah dilakukan. Kalau sudah dikonfirmasi seperti ini, berarti kirim SMS telah sukses. Dan nanti akan data Anda sudah tersimpan juga. Nanti akan masuk ke browser. Berhubung aplikasi ini banyak kekurangannya, jadi tidak bisa digunakan. Hanya untuk pelatihan saja. Aplikasi ini hanya untuk pelatihan saja. Kemudian kan sudah tersimpan ya tadi. Kalau ingin mengetahui kartu angsurannya seperti apa, nah seperti ini. Kita klik ke kartu angsuran. Seperti ini ya. Kita preview normal, centang preview normal. Kemudian kan seperti ini. Laporan pembayaran angsuran seperti ini ya. Bentuknya kan berhubung ini belum nasabah belum melakukan angsuran, jadi masih menampilkan saldo awalnya, nilai angsurannya segini, saldo akhirnya segini. Nah, ini ya laporannya. Oke, kita exit, kita keluar semua. Nah, oke. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai transaksi pembiayaan atau piutang pada akad ijarah dan akad mudharabah. Nah, apabila ada salah dari penjelasan saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.